Jumpa lagi kancah tani dimanapun Anda berada. Kali ini saya sedang berada di Anugrah Farm. Nah, untuk teman-teman yang kemarin menanyakan tentang apakah panen atau tidak, ya akan saya jawab karena saya baru sempat membuat video ini. Nah, buat teman-teman yang bertanya-tanya, maka saya kasih tahu ya. Nah, jadi kemarin itu kita panen ya teman-teman, walaupun hasilnya masih kurang maksimal, tapi tetap alhamdulillah kami bersyukur masih bisa panen di cuaca yang sangat ekstrim ini. Nah, berangkat dari rasa ketidakpuasan itulah maka kami memutuskan untuk segera menanam kembali ya. Akhirnya malam-malam pun kita bersihkan sisa dari tanaman yang lama, kita bersihkan pipanya sehingga kemudian siap untuk ditanam. Nah, ketika sudah bersih maka saya pun langsung menyiapkan benihnya ya teman-teman. Nah, ini adalah contoh video tanaman melon golden aroma di usia yang ketiga hari. Nah, untuk proses penanamannya saya tidak sempat ya teman-teman karena sampai larut malam, dan juga kami ada kesibukan membuat greenhouse kedua ya. Ini adalah greenhouse kedua, tapi untuk videonya nanti saya bikinkan video tersendiri teman-teman. Nah, untuk sekedar bocoran, ini greenhouse kapasitasnya 2000 pohon ya teman-teman. Kita bagi menjadi per 500 pohon. Jadi nanti kita tanam 500 dan 500 pohon seperti itu ya teman-teman. Ya, kita lanjut ke greenhouse 1. Ya, ini adalah melon penerima kita di usia yang ketiga hari. Pertumbuhannya cukup bagus, semoga saja untuk panennya lebih bagus dari sebelumnya ya teman-teman. Ya, kita belajar dari pengalaman sebelumnya teman-teman, karena di sebelah sini daun terkena hujan, jadi kita pasang plastik UV untuk menutupi air hujan ya teman-teman, karena ini anginnya ke sini, jadi kita tutup seperti itu teman-teman. Nah, kemudian kita juga memperbaiki level dari pipa ini ya teman-teman. Ya, level kemiringannya kita perbaiki karena kemarin aliran airnya kurang lancar ya teman-teman. Jadi kita tambah ketinggiannya, yang di bagian inputnya kita tambah tingginya biar air lebih lancar kembali, seperti itu ya teman-teman. Dengan seperti itu kita berharap untuk hasilnya pun akan lebih baik ya. Kemudian kita juga menutup lubang yang kemarin itu terbuka ya teman-teman, sekarang kita tutup. Ini juga untuk mengantisipasi hama-hama yang hidup di dalam air ya teman-teman, karena berdasarkan pengalaman kemarin juga itu kita temukan ada beberapa binatang yang berkembang biak di air ini ya teman-teman. Nah, kemudian untuk nutrisi sendiri di usia 14 hari ini kita memakai 700 ppm ya teman-teman. Ini adalah rutinitas setiap hari, kita cek, kalau turun kita tambah lagi seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian kita juga mulai membantu merambatkan pohon melon ini ke tali ajir ya teman-teman, karena ini sudah cukup tinggi dan rawan sekali kalau terkena angin akan tumbang. Nah, kalau sampai tumbang ini nanti akarnya akan ketarik ya teman-teman. Jadi kita sambil pilih-pilih yang sudah tinggi, kita kaitkan ke tali ajirnya. Di samping itu kita juga harus sambil cek ya teman-teman, apakah ada serangan hama atau tidak. Nah, di usia ini adalah rawan sekali terkena kutu kebul ya teman-teman. Jadi apabila teman-teman menemukan kutu kebul di bagian bawah daun, langsung saja kita spray ya teman-teman. Nah, untuk bahan aktifnya sendiri yang kita pakai di sini adalah insektisida dengan bahan aktif abamectin. Kemudian kita juga selingi dengan akarisida ya teman-teman. Ini untuk pencegahan sekaligus juga untuk membasmi dari kutu kebul tersebut ya teman-teman. Karena kalau pohon sudah terserang kutu kebul ini, nanti pohonnya akan purat ya teman-teman. Untuk perkembangannya itu sangat lambat
bahkan bisa dikatakan gagal. Selain itu, kutu kebul juga termasuk vektor pembawa virus kuning ya teman-teman. Untuk melon hidroponik ini adalah golongan melon yang belum tahan virus ya teman-teman. Jadi untuk antisipasinya memang harus ekstra. Nah, keunggulannya di hidroponik adalah untuk insektisida ataupun fungisida kita hanya butuh setengah dosis dari melon yang ditanam di sawah ya teman-teman. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena tanaman hidroponik untuk nutrisinya itu bisa dikatakan tercukupi 100% ya teman-teman. Jadi untuk tingkat kesehatannya harusnya juga lebih bagus ya teman-teman. Kemudian kita juga memangkas cabang-cabang yang tidak diperlukan ya teman-teman. Di sini yang kita buang adalah cabang nomor 1, 2, 3 sampai 7 ya teman-teman. Ya, kemudian kita akan menggunakan cabang untuk pembuahannya adalah di cabang 8, 9 dan 10. Membuang cabang yang tidak dibutuhkan juga bertujuan agar tanaman fokus tumbuh ke atas ya teman-teman. Nah, di sini kita semua itu masih belajar ya teman-teman. Jadi apabila ada kesalahan silahkan koreksi di kolom komentar, ataupun jika teman-teman ingin bertanya silahkan tanyakan di kolom komentar ya teman-teman. Nah, saya rasa cukup sekian dulu video kali ini dari saya. Silahkan like jika suka dan dislike jika tidak suka, dan kita akan kembali di video-video berikutnya.